lagi dengan mata kuliah Writing Business Report. Pada kali ini kita akan membahas tentang Analytical Business Report. Kemarin kan kita udah bahas informasional, sebelumnya formal and informal. Nah, sekarang kita ngebahas tentang Analytical Business Report. Analytical Business Report ini bedanya ya sama informasional paling gampang adalah informasional tadi. Dengan informasional, kalau informasional dia tidak menyediakan recommendation ataupun conclusion ataupun analisa data. Kalau analytical ini dia menyediakan conclusion, terus menyediakan analytical data, menginterpretasi data, serta memberikan rekomendasi juga. Itu paling gampang untuk mencari perbedaannya ya antara analytical and informational. Informational itu tidak menyediakan rekomendasi, tidak ada analytical data, tidak ada evaluate the data, tidak ada interpret the data, tidak ada memberikan conclusion juga. Well, kalau analytical dia nyediain semua itu. Dia menyediakan informasi, dia mengevaluasi data, dia menginterpretasi data, dia menganalisa data, dia memberikan conclusion, serta memberikan recommendation. Nah, tahap-tahap penulisan Analytical Business Report sendiri itu ada 3, dari mengkolek credible research atau mengkolek credible data maksudnya, lalu mengevaluate dan menginterpret datanya, baru kemudian penulis bisa draw conclusion atau menarik kesimpulan dan memberikan saran. Jadi harus ada dulu data-datanya gitu kan, terus dievaluasi dan diinterpretasi. Kalau perlu digambar grafiknya digambar gitu, baru diberikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan keadaan perusahaan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Begitu teman-teman. Nah, biasanya analytical data atau analytical business report itu longer than informational report, of course. Kalau informational report itu kan cuma memberikan informasi, jadi cuma ada data dan ditulis gitu kan. Nah, kalau ini ada data, ditulis, dianalisa, diinterpretasi, lalu diberikan rekomendasi dan konklusi. Jadi kan lebih panjang prosesnya. Lalu jelas tidak ada no certainly, tidak ada no certain length. Jadi bebas mau seberapa, mau panjang mau pendek, panjangnya bebas. Lalu concise and complete, jelas ya, sama kayak yang lain-lain, ringkas dan jelas atau ringkas dan complete begitu. Contohnya dari recommendation report ini, kalau kita ngomongin audiensnya untuk eksternal dan tujuannya untuk membujuk pembacanya supaya mengimplementasikan writer's recommendation gitu kan, penulisannya seperti ini. Ini contoh ya, ini contohnya. Kasusnya bisa dibaca, yaitu Anda merupakan seorang analis bisnis, terus kebetulan Anda tuh punya klien di mana tingkat turnovernya itu sangat tinggi, ya kan? Bisa dibaca sendiri gimana komplitnya gitu kan. Dari 50 karyawan wanita yang mengundurkan diri, 50 karyawan wanita yang mengundurkan diri dalam 12 bulan. Itu lumayan panjang, ya kan? Nah, setelah melakukan analisa berdasarkan catatan perusahaan dan wawancara dengan karyawan klien, ditemukan masalah bahwa banyak karyawan yang mengundurkan diri dikarenakan tidak ada yang menjaga anak mereka di rumah. Tim Anda menganalisis situasi, menawarkan bukti penelitian, dan merekomendasikan fasilitas penelitian anak di lokasi. Dalam penulisannya kita sasar dulu audiensnya siapa, klien, ya kan. Kesimpulannya, tidak adanya tempat penitipan anak adalah penyebab dari tingginya angka turnover. Lalu sarannya, diperlukannya tempat penitipan anak di area perusahaan. Jelas ya, audiensnya siapa, kesimpulannya gimana, sarannya gimana. Perkara nanti penulisannya kalian mau pakai informal style atau formal style gitu, itu udah terserah kalian. Kalau di sini contohnya kebetulan menggunakan formal style karena tidak ada penggunaan kata ganti pertama dan kata ganti kedua, ya kan. Kalau mau diubah jadi informal style bisa, silahkan dicoba sendiri di rumah. Kira-kira gimana nih kalau pakai informal style.
Lalu ada judgment report. Judgment report ini kalau audiensnya itu internal atau manajemen. Sedangkan sama purpose-nya, persuade reader to implement writers of recommendation. Kasusnya, kalau tadi perusahaan klien, ini perusahaan Anda, di mana perusahaan Anda itu sama. Yang resign dalam 12 bulan atau 1 tahun itu ada 50 karyawan wanita. Masalahnya sama. Tapi dalam penulisannya ketika judgment report ini audiensnya adalah company management atau internal. Nah, kesimpulannya tidak adanya tempat penitipan anak adalah penyebab dari tingginya angka turnover. Sarannya diperlukannya tempat penitipan anak di area perusahaan sama. Cuman audiensnya aja yang berbeda. Internal itu berarti ke klien, aja yang berbeda. Kalau internal itu company management, sedangkan kalau eksternal itu bisa klien or ya any kind. Yang jelas berbeda atau beda manajemen dengan kita, seperti itu. Kalau internal itu namanya judgment report, kalau eksternal itu tadi adalah recommendation report. Nah, ketika kita membuat judgment report ataupun recommendation report, jelas itu kalau based on masalah kita tadi ya, atau masalah yang ada di contoh tadi, butuh supporting data di mana yang kita tulis atau yang diperlukan itu data jumlah karyawan yang akan menggunakan fasilitas tersebut, itu ada berapa. Lalu proyeksi tingkat produksi itu akan naik berapa persen gitu kalau ada tempat penitipan anak. Lalu anggaran hiring and training karyawan baru yang akan kita bandingkan dengan anggaran atau biaya yang diperlukan untuk mengelola daycare atau tempat penitipan anak tersebut. Terus kemungkinan diperlukannya asuransi bagi anak di tempat penitipan anak, ya pasti dong. Setiap ibu pasti ingin anaknya dititipin ke sana ada yang bertanggung jawab gitu kan. Makanya disediakan asuransi biar lebih terpercaya lah. Nah, itu semua nanti akan dibandingkan atau dihitung dengan analisa atau laporan yang namanya cost benefit analysis atau cost benefit report yang kalau dianalisis jadinya cost benefit analysis. Begitu, teman-teman. Jadi selain kita memberikan kesimpulan dan saran, ketika membuat mau apa ya mas? Jadi ketika kalian membuat analytical business report, selain memberikan kesimpulan dan saran, kalian juga harus menyediakan supporting datanya atau laporan-laporan pendukung dari baik si judgment report ataupun recommendation report. Oke teman-teman, cukup sekian tentang ngomongin analytical business report. Berikutnya kita akan ngomongin tentang periodic and special business report. Thank you and see you next time.